Pertama kita berasal dari alam namanya 3 huruf R-O-H. Zahir apa batin? Batin. Ada yang bisa menengok rohnya? Berapa lama kita di alam roh ini? Tak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Habis dari alam roh pindah ke alam rahim. Di alam rahim ini 40 minggu lamanya. Tapi kalau dia kena diabetes, meletus, penyakit, nanti janinnya besar tak bisa keluar. Harus diinjeksi, kata dokter induksi, kata dokter harus dikeluarkan 38 minggu. Paham juga Ustaz itu tentang dari alam rahim 9 bulan 10 hari, 9 bulan 10 hari. Kalau lewat dari situ apa kata dokter? Sesar. Habis itu kemana kita pergi? Ke alam dunia. Berapa lama di sini? 63 tahun. Saya hitung-hitung, insya Allah mati 2040. Saya hitung. Di laptop saya sudah saya tulis semua. Aku mati 2040, programku 2019 ini, 2020 ini, 2000 sampai mati, lengkap semua. Jangan sampai kalau mati sebelum itu, alhamdulillah. Kalau mati setelah itu, alhamdulillah. Kenapa kalau sebelum itu Ustadz mati alhamdulillah? Alhamdulillah dosa tak banyak. Kalau setelah ini Ustadz masih hidup juga, alhamdulillah. Pasti masih bisa beramal soleh. Besok pagi saya ke Samarinda. Andai mati saya malam ini, alhamdulillah. Besok tak nengok rok pramugari lagi. Dunia. Habis dari alam dunia ini kemana kita pindah? Pindah kita ke alam namanya barzah. Barzah ini berapa lama Pak Ustadz? Nunggu sampai ditiupkan sangkakala hari kiamat. Itulah barzah. Bayangkan kalau ada orang meninggal tahun 1000. Sekarang tahun 2018. Berarti dia udah berapa lama di ruang waiting room itu? Sudah 1018 tahun. Kalau amal kau tak baik, kena azab kubur pagi, petang, siang, malam. Pagi, petang, siang, malam. 1000 tahun. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Makanya kalian yang gadis-gadis yang belum nikah, cari laki yang sembahyang. Tak ada gunanya. Jangan kalian tengok ini. Yang kalian tengok rumahnya besar, motornya besar, mobilnya besar, makannya banyak, minumnya ganteng, tak sembahyang. Tak ada gunanya. Berapa banyak WhatsApp yang masuk ke HP saya, Ustadz, salah saya dulu Pak Ustadz. Yang saya tengok rumahnya, motornya, mobilnya, makannya, minumnya, rupanya dia tak sembahyang. Cuman rasanya Bu, macam tidur sama babi hutan. Kira enak. Habis itu yang terakhir, inilah alam yang terakhir. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Alam itu disebut dengan alam akhirat. Kau yang mau make up, yang mau curang-curang, yang mau main proyek-proyek, yang mau main sogok-sogok, silakan. Roh, batin, rahim. Batin itu rahim apa zahir? Waktu dicek USG, nampak tak anak itu dalam? Nampak? Kalau nampak zahir apa batin? Zahir. Apa pula batin? Dunia zahir. Zahir, zahir. Barzah batin. Akhirat batin. Kira-kira mana porsi paling besar? Zahir apa batin? Batin. Tapi orang sekarang kemana otaknya paling banyak memikirkan? Zahir apa batin? Zahir, 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 zahir. Saya bukan ingin setelah ini lalu Bapak Ibu meninggalkan zahir, bukan. Saya tak ingin habis pengajian ini besok tak ada lagi datang ke kantor. Kenapa pegawai sunyi? Kenapa kalian tak datang? Itu zahir itu semua Pak. Jangan memikirkan yang batin kan semua. Bukan itu maksudnya. Setelah berpikir tentang batin, bahwa alam barzah batin, alam akhirat nanti batin, tak nampak, gaib, tapi bekalnya dipersiapkan di sini bekal itu dipersiapkan. Makanya yang bekerja, saya ingin setelah pengajian ini makin semangat bekerja. Kok biasanya datang jam 8 lewat 15?
kenapa hari ini datang cepat? Aku setelah mendengar pengajian Ustaz Somad semalam, makin semangat aku mencari ini. Kenapa? Karena kalau gajiku banyak nanti aku bisa menyekolahkan anak yatim. Sekolahkan anak yatim. Gajimu berapa sebulan? 5 juta. Berapa kau potong untuk anak yatim? 500.000. Kira-kira balasan pahalanya zahir apa batin? Ada bapak tuh bilang zahir. Kalau ada bapak bilang menyekolahkan anak yatim, dibilangnya balasannya zahir, berarti yang ditengoknya mak anak yatim itu. Patutlah zahir. Bapak bangun masjid, ada masjid Mekah, megah di Jawa, masjid megah, macam Masjidil Haram dibuatnya, macam Masjid Nabawi di Yogyakarta. Ternyata penjual ayam selama 50 tahun. Cari di internet. Dibangunnya masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, maka dia mendapatkan pahala banallah mithlahu baitan fil jannah. Dibangunkan satu istana dalam surga. Balasannya zahir apa batin? Batin. Tapi dia senyum. Duitnya habis untuk cor, untuk tanah wakaf, untuk semen, untuk ini. Habis. Tapi dia senyum bahagia. Mampu mengalahkan yang zahir, yang batinnya menang. Itulah orang-orang yang menang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ingin saya jelaskan. Ustaz, ini tentang akhirat, ini batin zahir. Sebetulnya nanti di akhirat itu nanti apakah kita ini tidak utuh lagi? Di akhirat itu nanti gabungan antara zahir dan batin. Tapi katanya kalau kita mati berdetak jantung. Jantung itu letaknya 2 jari di bawah sebelah kiri, berdegup dia. Coba rasa. Orang kalau tak ada masalah jantungnya normal. Tapi kalau orang banyak utang, tak normal. Berhenti jantung berdegup, maka darah berhenti. Kalau sudah darah berhenti, maka darah menjadi nanah. Nanah akan menjadi santapan cacing tanah. 3 kilo darah di badan berhenti menjadi nanah. Mata hitam membusuk, lambung menggelembung, pecah. Sebulan tus, keluarlah lalat. Mana pipi yang dulu macam pauh dilayang, rambut bak mayang terurai, alis bak semut beriring, bibir bak delima merekah. Habis semuanya dimakan cacing tanah. Lalu yang kekal abadi mana? Kalau pernah kau sedekahkan. Dulu ada ustadz berceramah. Kata ustadz ini ceramah, ada tukang gali kubur. Tukang gali kubur. Pas dia sedang gali kubur, datanglah keluarga yang meninggal. Pak tukang gali kubur, ya ini ada lepat. Tahu lepat? Di Jakarta apa bahasa lepat nih? Lemet. Lepat. Terserahlah mau lepat mau lepet. Sama rasanya itu. Lepat. Pak tukang gali kubur, ini lepat pak, 1 piring. Ya, kami pulang dulu ya pak, mau ngurus jenazah. Ya. Selesai dia menggali kubur tadi, pas sedang makan lepet tadi, lewatlah pengemis. Tolong pak, sedekah. Aku tak ada duit, kata dia. Kalau kau mau lepat nih lah. Dikasihnya lah lepat tadi ke pengemis tadi. Setelah pengemis pergi, dia tertidur di samping kubur tadi. Tidur. Saking lelapnya jatuh ke dalam. Jatuh ke dalam kubur tadi. Pas jatuh datang malaikat Munkar Nakir. Tanya malaikat, "Marrabbuka?" Siapa Tuhanmu? Dia cuman tukang gali kubur tapi ngaji tak pernah, sembahyang tak pernah. Tak peduli dia sama agama ini. Begitu dia tak bisa menjawab, mau dipukul sama malaikat tadi. Pas mau dipukul, datang lepat itu membela. Kemana tongkat malaikat tadi mukul? Tup, datang lepat. Habis itu baru dia tersadar, terbangun dia. Ternyata mimpi saja begitu takutnya. Apalagi kalau nyata. Ini tak ada dalam Sahih Bukhari, hadis tak ada. Cerita Ustadz dulu berceramah waktu saya kecil. Artinya apa? Yang menolong kita itu, apa datang anak menolong kita ke kubur? Datang tidak? Bapak, yang ibu sayang,
Ibu, yang bapak sayang. Apa kata ibu kalau bapak mau pergi? Yang jangan lama-lama ya, setengah napasku pergi. Begitu bapak mati, mau dia mengawani kubur? Balik dia ke rumah. Abang, aku mau tidur di sini. Apa kata keluarga? Jangan bu, ayo kita pulang. Aku mau di sini. Jangan bu. Makanya saya kalau ada ibu-ibu ziarah ke makam suaminya, dia nangis gitu, biarkan aja. Gimana nih Pak Ustadz? Biarkan aja, balik juga nanti itu. Gaya-gayanya gitu. Abang, gitu. Tak usah ditarik, biar aja nanti pasti sore balik dia sendiri. Malah nanti kalau balik rumah tanya, kenapa tak masuk? Sendiri. Walaqad ji'tumuna furada. Kau akan datang menghadap Allah furada sendiri. Anak, papa, balik deh ke rumah. Dia ambilnya remote nonton TV deh. Anak pulang, istri pulang, tetangga pulang, jamaah pulang. Abdul Somad, kalau Ustaz Somad sekarang ceramah tadi subuh di kediaman Habib Ali bin Abu Bakar As-Sagaf. Ramai di Sabang kemarin, Pulau Sabang. Penduduk Sabang 40.000 orang. Yang datang 20.000. 50 penduduk pulau itu datang mendengar ceramah. Belum lagi yang nonton. Berapa yang nonton Instagram? 6 juta. Follower saya 6 juta sekarang. Saya mau ngasih tahu aja. Nanti kalau buka Instagram ada yang 6 juta, itu saya. Kira-kira kalau mati nanti ada tak yang mau ikut ke dalam? Instagram 6 juta, Facebook 1.200.000. Subscribe YouTube berapa? Tinggal semuanya. Hilang. Itu semuanya jamaah zahir. Yang batin anak semata wayang berdoa tengah malam. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Untuk almarhum Ustadz Abdul Somad. Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Cepat aja jamaah. Maka berpikirlah zahir rasional, berpikirlah batin irrasional, pikirkanlah seimbang. Saya tidak mengajak, tak menggurui Bapak Ibu. Banyak Bapak Ibu lebih tua daripada saya. Saya hanya ingin bercerita, ini zahir, ini batin. Pikirkan zahir, pikirkan yang batin. Tapi jangan habiskan energi untuk yang zahir sehingga melupakan yang batin. Ustadz, gaji saya 5 juta sebulan. Berapalah yang perlu saya keluarkan untuk zakat saya? Zakat wajib dikeluarkan kalau pendapatannya 85 gram emas. Ingat itu, 85, 85, 85, 85. Jangan keluar dari sini jadi 58. 85 gram kali 500.000 sama dengan 42.500.000 bagi 12 bulan sama dengan 3.600.000. Tidak ada potong pengeluaran. Jangan potong, nanti semua dipotong. Enggak, untuk pembantu, tukang setrika, untuk driver, untuk lampu, untuk listrik, untuk ini. Setiap datang petugas zakat, kau tak bayar zakat. Aku fakir miskin. 3,6. Kira-kira yang bergaji 5 juta sudah kena atau belum? Sudah, karena ambang batasnya 3,6. Payah kami ngitungnya kalau 3,6 Pak Ustadz. Oke, karena kita udah lama dekat kenal, kita genapkan aja 4 juta. Zakatnya berapa? 2,5%. Gimana cara ngitungnya Pak Ustadz? 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta 25.000, 1 juta 25.000, 1 juta 25.000, 1 juta 25.000. Jadi kalau 5 juta, emang kalau cerita zakat ini banyak pura-pura tak mau hitung. Kalau 5 juta 125.000. Ustadz, yang dihitung itu gaji atau pendapatan total? Total. Karena ada orang gaji pokok 2 juta. Di total 20 juta. Uang tunjang, SPPD, keluar kota, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Uang-uang apa namanya? Kau berapa dapatmu sebulan? 10 juta Pak Ustaz. Kalau 10 juta berapa itu? 250.000. Memang cerita zakat ini banyak amnesia. 250.000.
Ustadz, saya ini pegawai rendah Pak Ustadz, sebulan 4 juta, berarti 100.000, setahun 1.200.000. Bagus saya keluarkan tiap bulan 100 atau setahun 1.200.000? Tiap bulan 100. Sama aja, tiap bulan 100.000, setahun kan 1.200.000. Jumlahnya sama, setannya beda. Kalau 100, setan tak berbisik. Berapa dia tadi bayar? 100. Tak usah lah bisik sikit tuh biar aja. Kalau sudah 1.200.000, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau yang berbisik itu jin, insyaallah kita bacakan ayat kursi lari deh. Al-Qayyum la ta'udhu sinatun wala nawm. Ini yang berbisik ini bukan jin, nas. Sama-sama pegawai Petakindo, sama-sama pegawai Aspeknas, sama-sama pegawai Fakti. Kau mau kemana? Aku mau bayar zakat. Berapa? 1.200.000. Apa? 1.200.000? Tuh HP baru 1.100.000. Jadi kalau ada kawan yang menghalangi kita untuk bayar zakat, bacakan ayat kursi. Insyaallah terbakar dia. Nah, kira-kira kalau tak kita bayar zakat itu, apakah langsung datang hukumannya? Banyak orang nantang-nantang. Aku tak pernah sholat, aku tak pernah puasa, aku tak pernah zikir, aku tak pernah pengajian, tak pernah bayar zakat, anak yatim tak peduli. Buktinya, tengok, rumahku besar, mobilku mewah, duitku banyak. Mana Tuhan itu? Mana? Kau hidup berapa lama? Ish masyita, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit. Kau akan jadi mayat, kau akan jadi bangkai, barulah kau rasakan. Lagi-lagi cerita masalah iman. Dan iman itu bukan zahir tapi batin. Inilah yang mesti ditanamkan lewat pengajian. Makanya kalau dengarkan lagu yang menambah iman. Kalau nonton sinetron yang menambah iman. Lagu-lagu yang menambah ini tak usah lagi. Ini lagu yang didengar Cinta Satu Malam. Lagu zina itu. Lagu kotor. Dengarkanlah lagu yang mengingatkan kita pada iman. Mana contoh lagu yang mengingatkan iman? Lagu Nisa Sabian itu banyak orang dengar lagu itu malah ingin kawin lagi. Karena dia tak paham isinya. Tak tahu dia apa isinya, tapi dia suka. Kenapa kau suka? Cantik artisnya. Dengarkanlah lagu yang mengingatkan pada mati. Nah, ibu-ibu lagu Bila Israel, masih ingat kan? Itu lagu jadul Pak Ustadz. Zaman nenek-nenek kita dulu. Lagu baru yang mati, lagu Pasa Ungu kan ada tuh. Mati. Saya kena tak mau aja nyanyi. Kalau mau udah 5 album keluar. Nah, inilah zakat. Saya tidak mau mendikte Bapak Ibu. Saya tak mau nanya satu-satu. Udah bayar zakat? Udah bayar zakat? Tak pernah saya gitu. Tak usah angkat tangan. Tak mau saya zakat. Mau bayar silakan bayar. Yang kalian tak mau tak apa-apa. Neraka masih kosong. Tak mau kalian bayar zakat. Tak usah. Maka yang paling tinggi namanya zakat. Ustaz, saya zakat tiap tahun dah saya bayar. Berarti Bapak tiap tahun bayar zakat? Ya. Berapa? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah. Yang ku bahas ini zakat mal. Bahasa Arabnya mal. Apa arti mal? Miring. Apa arti mal? Condong. Kenapa disebut miring condong? Karena hati kita condong miring kepada harta. Orang Arab menyebut mal, orang Inggris menyebut mall. Ada masjid, ada mall. Kemana condong? Kan ngaku. Nah, oleh sebab itu maka bersodakohlah. Kira-kira yang bersodakoh spidol ini ada tak pahalanya? Di bawah zakat namanya infak. Di bawah infak namanya sodakoh. Apa beda infak dengan sodakoh Pak Ustadz? Kalau infak itu benda. Infak benda. Keramik, semen, kerikil, besi, kosen, AC. Kalau sodakoh, coba tengok hadisnya. Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu
Makanya yang betul kotak infak apa kotak sedekah? Kotak infak. Yang kau tulis kotak sedekah, nanti asal lewat. Infak. Kenapa Allah buat dua? Karena Allah ingin kita ini adil. Kau yang kaya-kaya kasihlah semen, kau yang kaya-kaya kasihlah kerikil, yang kaya-kaya kasihlah keramik. Yang tidak kaya ikut gotong royong, tangan lecet bangun masjid. Likulli sulama minkum shadaqah. Tulang-tulangmu yang ikut gotong royong ngecor itu terhitung sebagai shadaqah. Bapak kemarin waktu pembangunan masjid ada ngasih semen? Enggak ada Pak Ustaz, saya tak bisa infak. Ada ikut gotong royong? Enggak bisa juga Pak Ustaz, saya pun sakit-sakitan. Senyum. Udahlah tidak ngasih semen, tidak ikut gotong royong, datang ke masjid muka ditekuk macam jeruk purut dipijak gajah. Tiga-tiga kau tak dapat. Oleh sebab itu maka ini amal-amal baik. Yang paling besar namanya wakaf. Kenapa wakaf ini yang besar? Karena mesti ada 1, 2, 3, 4. 1, orang yang berwakaf. 2, benda yang diwakafkan. 3, yang menerima wakaf. 4, ijab qabul. Saya wakafkan ruko ini setiap bulan, setiap tahun sewanya 100 juta untuk biaya operasional MDA TK Islam tunai. Itu namanya wakaf. Tadi ada SMS masuk sebelum saya naik sini di mobil. Ustaz Somad, kami ada 4 orang perempuan mengelola TK gratis, tidak ada biaya sedikit pun. Tengok kasihannya. Di mana kalian tinggal? Di Pulau Madura, Pak Ustaz. Doakan kami istiqomah ya. Bayangkan kalau ada di antara bapak ibu yang mampu, lalu kemudian wakafkan, mengalirlah pahalanya, bisa terbuka. Tapi yang paling diutamakan kita berbuat untuk kampung halaman kita dulu. Orang-orang Riau, maka kerahkan yang 4 ini. Zakat, infak, sedekah, wakaf kemana? Ke Riau. Nah, ujung-ujungnya dia juga ini mau buat pesantren kan. Sampai sekarang kalau ada orang berwakaf ke saya, Assalamualaikum Ustaz Somad. Ya, ini 10 hektar untuk Ustaz, sawitnya 30. Silakan Ustaz kelola. Nah, kenapa Ustaz tak terima? Ku terima 10 hektar, sawit 30, dibuat pesantren Abdul Somad. Mati saya, anak saya di situ, cucu saya di situ, menantu saya di situ, makan haram karena wakaf milik umat Islam, bukan punya saya itu. Kenapa dikelola sendiri? Jadi kemana wakaf orang kemarin yang ngasih 10 hektar itu Ustaz kasih? Saya panggil Ustaz Al-Nof Dinar. Assalamualaikum Ustaz Al-Nof. Ya, bisa datang sebentar? Oke, saya panggil yang mau berwakaf sawit dan kebun beserta tanah. Bapak, saya penengah. Pak, ini adik kelas saya. Dia ini orang dari dompet duafa. Mau Bapak mewakafkan ke dia? Saya mau wakafnya sama Ustaz Somad, bukan sama dia. Saya ada di sini, tapi bukan saya mengelolanya. Saya takut ini nanti kami makan wakaf, makan haram. Ini milik umat Islam, dikelola oleh dompet duafa, profesional, internasional, hebat, terpercaya. Oke, Ustadz Al-Nof, nanti kalau berdiri pesantren yang akan mengajarnya adik-adik kita dari Al-Azhar Kairo Mesir. Maka jadilah dia, diterima, dikelola. Maka kalau mati kita, mengalirlah pahalanya ke makam, tetesan. Itulah makna hadis iza matal insan, kalau manusia mati inqata'a, putus amalnya, yang lain putus. Ibu yang rajin baca Yasin putus, bapak yang rajin sholat duha, sholat tahajud, sholat witir Senin Kamis putus. Tapi ada yang tetap mengalir, shadaqatun jariyah. Oleh sebab itu Riau masih perlu. Ustaz, kenapa bicara Riau saja? Kebetulan Riau kampung halaman saya. Yang daerah lain, cari daerah lain. Nanti ceramah ini tinggal robah saja. Salurkanlah ke, tinggal robah daerah. Lalu beli tanah. Sekarang ini yang seramai-ramai ini, berkumpullah kalian, wahai SBUM, Gaper, Kiper, Kenindo, Pakti, Aspeknya, Stekindo, Gataki, Haji KIP, Takindo, Mandiri, SKIM. Itu bacanya dari apa? Dari bawah. Skin, terserah. Kumpul kalian semua, baru beli tanah wakaf.
beli tanah wakaf. Di mana Pak Ustadz? Kusarankan di Riau. Beli tanah wakaf. Setelah tanah wakaf, cari alumni Al-Azhar. Nanti saya kontak yang mau pulang dari Kairo, buatlah di situ TK, SD, SMP, SMA, lalu kemudian pendidikan Islam. Maka belajarlah mereka pagi, petang, siang, malam, mengalirlah, bekerja sama-sama. Barulah kita bisa berkata hijrah menjadi pengusaha profesional yang beretika. Kenapa dia tidak korupsi? Kenapa dia tidak makan haram? Kenapa dia tidak main sogok? Karena kalau tak beretika, wakaf, zakat, infak, sodakohnya percuma, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya mulai 3:30, sekarang pas 4:30, 60 menit sudah kita bersama sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengajian-pengajian ini terus supaya membangkitkan semangat. Setelah saya mengisi pengajian di bersama bapak-bapak, ibu karyawan ramai, pengusaha, bisnismen ini, meninggal Abdul Somad. Ditanya sama malaikat, "Hai Abdul Somad, kenapa mereka dari Gaper, Kiper, Konindo, Pakti, Aspeknas, Astekindo, Gataki, Haji, Petakindo, Mandiri, dan Skim tidak berbuat?" Aku tak tahu. Sudah kusampaikan itu semua ya Allah. Videonya sudah share. Berarti mereka mengaji masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masih ada tersangkut. Ini kanan, keluar juga dari kanan. Mental namanya. Tak masuk sekali, dengar 2 kali. Tak masuk 2 kali, dengar 3 kali. Tinggalkanlah rumah yang besar, akan dijual anak binimu. Tinggalkan motor besar, anakmu akan jadi pembalap nabrak tiang listrik mati. Tinggalkan mobil besar, nanti binimu akan memakainya dengan suaminya yang baru brownies. Kau tinggalkan bini besar, akan diambil suaminya yang baru. Makan, 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 makan. Perutmu besar hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Minum, minum, minum. Kau pun kena penyakit diabetes, meletus, jantung koroner, asam urat. Asik menjajakan seks macam-macam, kena HIV AIDS, mati. Selesai. Hidup berakhir. Game is over. Yang kekal mengalir abadi mana? Nih, sodaqotun jariyah. Allahumma ballaghtu, ya Allah sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikan ya Allah. Kalau sebulan setelah ini istiqoroh semua ramai-ramai, sebulan setelah ini datang telepon, "Assalamualaikum Ustaz Somad, ya tolong cari 10 hektar, mau saya beli, carikan adik-adik Al-Azhar." Oke, I'm coming. Barulah kita letakkan. Berikut ini peletakan batu pertama oleh Gubernur Provinsi Riau. Jangan undang saya. Saya letak-letak batu pertama ini tak mau. Setelah nanti bangunannya selesai, pengguntingan pita masuk gedung baru, baru saya. Barulah kita kunjungi bersama, rezekinya barokah, anaknya jadi soleh-solehah, dan penduduk Riau yang 6,7 juta itu akan menjadi orang-orang yang paham Islam, dan Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kira-kira setelah penjelasan saya ini Bapak Ibu makin semangat kerja atau bawaannya letoy, lunglai, lesu, loyo mau mati? Makin semangat. Mantap, takbir. Saya tak mau setelah ini. Gimana? Besok rapat semua perusahaan nih, rapat. Begitu rapat, gimana proyeksi kita ke depan, visi misi? Tak usah lah Pak, kita mau mati aja nih. Jangan. Ini harus terwujud ini. Nih. Sibuk berkelahi di grup masalah presiden, wakil presiden, DPR berkelahi. Selesai. Jangan gara-gara kepentingan 5 tahun rusak ukhuwah, rusak hubungan. Yang penting sekarang kita konsen kemari. Betul? Udah, fokuskan. Biasanya kalau saya ngomong gini langsung tebar kotak, keluarkan. Kemarin waktu saya disingkil, setujukah Bapak Ibu anak-anak kita? Setuju. Siapa yang mau wakaf tanah? Langsung tegak ibu-ibu. Dari saya 2 hektar. Langsung. Besok datang SMS. Saya cemas, takut saya ibu tubuh balik hati, dimintanya balik. Datang SMS dari saya 1 hektar. Akhirnya dapat malam itu 3 hektar.
duit tak terhitung banyaknya, bergumpal-gumpal, semua kita serahkan. Saya serahkan ini kepada adik-adik kelas Ikatan Alumni Timur Tengah, IKAPDA, Ikatan Alumni Pesantren Darul Arafah, kelolalah supaya, karena Singkil ini berbatasan dengan non muslim, kita khawatir nanti jadi korban kristenisasi, rusak akidahnya, korban. Tapi ini semua kenapa kita salah? Salah kita Pak Ustadz, kita dijajah Belanda. Salah Belanda Pak Ustadz, salah Inggris Pak Ustadz, salah Jerman Pak Ustadz, salah Jepang Pak Ustadz. Yang salah itu bukan Belanda, Jepang, Inggris. Yang salah itu kita. Kenapa kita lemah? Yang salahkan orang, jangan salahkan orang, salahkan kita. Kenapa kita lemah? Yang saya sampaikan ini menguatkan kita atau menyalahkan orang? Kita tak pernah nyalahkan orang. Situ salah, situ salah. Kita yang salah. Kenapa kita tak berbuat selama ini? Jadi saya tak mau lagi pengajian. Bapak Ibu, pengajian kita petang ini masalah sabar. Anak gadis kita dilarikan orang, sabar. Bini kita dibonceng orang, sabar. Itu bukan kajian kita lagi. Kajian kita real, nyata, zahir, batin, materi, non materi, bayar zakat, infak, wakaf, sodakoh, dirikan sekolah, mengalir, mati kita mengalir pahalanya. Dan Abdul Somad meninggal dunia, dia pun ikut juga berperan. Abdul Somad tak ada ngasih tanah, tak ada ngasih bangunan, kenapa? Dia sudah berceramah sekali. Dapat juga sih. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini berubah menjadi amal jangan jadi batin aja. Gimana ceramah Ustaz tadi? Wah, udah kusimpan di sini semua. Berubah menjadi zahir. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Saya kasih 3 kesempatan. Mana yang tak paham? Biasanya kalau diam itu udah mikir berapa hektar mau kukasih. Mantap. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata 'ala hadzihil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. La tada'lana zamban illa ghafartah, keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, kami yang terjebak hutang piutang riba, tolong kami supaya lepas dari riba ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat kasih sayangmu ya Allah. Wala aziban illa zawajtah, yang lajang, yang gadis, yang belum menikah, temukan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabta, yang ingin punya anak, berikan anak yang hafal-hafal Quran ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha, segala hajat di dunia, hajat di akhirat, maka mudahkanlah ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, tuan-tuan guru kami, wali asatizatina, ustaz-ustaz kami, wali a'immatina, pemimpin-pemimpin kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.